Tidak segala firman yang putra-putri kita perlu dengarkan untuk hidupnya, itu Tuhan akan bicara sama mereka. Makanya papa mama kalau tuli rohani yang kasihan anak-anaknya, putra-putrinya. Tapi papa mama kalau peka, berbahagialah putra-putrinya. Sadari ya, tidak semua firman yang anak-anak Anda perlu dengarkan, itu semua akan diperdengarkan ke telinga mereka. Karena mereka tidak punya kapasitas, mereka harus mikirkan jelai di depan. Mereka harus mikir sekolah, mereka harus mikir apa. Makanya itu yang dikasih mimpi, itu orang tua. Karena Tuhan pasti akan susulkan orang-orang yang belum pernah dididik sama ortunya. Tuhan akan didik secara langsung di rumahnya. Jikalau di rumahnya, dalam keluarganya orang itu tidak pernah dibimbing apa-apa. 3, keluarga yang punya hikmat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Simple aja. Bapak ibu saudara, tanamkan hikmat dalam diri putra-putrimu. Saya cuma dapat satu ayat tadi yang di Amsal tadi. Kalau sampai hikmat itu kaya di dalam hati anak kita, gak usah minta berkat. Berkat itu realita yang pasti akan terjadi. Tuhan ngomong jelas dalam hati saya, bahwa asal ada hikmat kutemukan dalam sebuah keluarga, berkatku akan mengalir di situ. Jangan cari berkat. Kalau kita cari berkat itu berarti harta, itu bisa merusak putra-putri kita. Kasih mereka hikmat. Umur panjang akan ada di tangan kanan. Kekayaan dan hormat akan di tangan kiri. Tidak usah diminta. Mereka akan berumur panjang. Mereka akan kaya dan berhasil dalam apapun yang Tuhan suruh mereka lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara, may your family be blessed. Biarkan keluargamu diberkati Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian hormat hanya bagimu. Segala kuasa ada di tanganmu. Kami berserah penuh, kami tahu bahwa di hidup kami tidak ada yang se-wise Tuhan Yesus. Tidak ada ya Tuhan Yesus sebaik Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan kehidupan setiap jemaat. Tuntun kami ya Tuhan. Sehingga di setiap musim kehidupan kami boleh berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampaikan sabdamu Tuhan Yesus. Beritakan firman-Mu. Berikan pada hamba-Mu kemampuan hamba bersembunyi erat-erat di balik salib-Mu. Terjadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Glory to God. Praise the Lord. Silakan duduk. Ini adalah ibadah kita yang ketiga. Di ibadah yang kedua tadi sebelum ini kita ada waktu itu saya mengutus misionaris-misionaris dari sini. Hamba-hamba Tuhan yang kita utus dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat untuk menjadi gembala sidang di Taiwan, yaitu Kevin dan Viela. Lalu kemudian yang untuk pergi ke Kuching, Malaysia, di Sarawak juga kami utus, kita utus dari sini tadi ya. Dukung terus supaya misionaris kemana-mana dari gereja kita tercinta. Kita juga ingin sekali, saya ingin secara pribadi juga welcome kehadiran. I want to welcome the presence of Hussein Integrity Music, the both of you, it's an honor having you here. Hope we could do something together in the future. Let's welcome, mari kita welcome dua gentleman yang ada di depan sini. Praise the Lord, puji Tuhan. Seharian ini khotbah saya. Hari ini kita belajar tentang keluarga, topiknya. Tips untuk keluarga yang tidak sempurna. Kalau Anda merasa keluarga Anda belum sempurna, Anda nggak sendirian. Nah sepanjang hari menunya sebagai berikut. Tadi pagi saya sampaikan agar kita tidak budayakan yang namanya lari dari masalah. Itu bukan bagian dari GMS Run. Not run away from problems. Yang kedua tadi, cintailah pekerjaan Anda. Saya jelaskan bahwa dalam pekerjaan kita ada maksud ilahi. Lalu nanti 45 saya setelah ini mau bicara tentang kaum pria. Tapi sebenarnya pesan juga untuk para wanita. Terakhir blueprints gereja kita untuk keluarga Anda. Praise the Lord ya. Yang sekarang yang ketiga, jadilah orang tua yang berhikmat. Tua atau muda perlu mendengar ini. Supaya kita mengerti kalau orang tua kita bijaksana, betapa hokinya kita. Betapa beruntungnya. Tapi kalau orang tua kita tidak bijaksana pun, kita punya pilihan. Tapi terlebih lagi kita semua dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang baik, khususnya di dalam rumah tangga kita. Rut pasal 3, karena ini seri pengajaran kitab Rut. Ambil catatan, kita akan baca. Jadilah orang tua yang berhikmat. Ibadah yang ketiga, ayat pertama, Rut 3:1 sampai ayat 10. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuannya telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat,
Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri, tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali ini. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Saya pelajari sesuatu di sini, hubungan Naomi dan Rut yang keduanya telah menjadi janda. Saya nggak perlu ulang lagi, ada latar belakang cerita. Intinya, Rut sama Naomi menjadi dua batang kara. Tadinya semua punya suami itu, dimulai dengan Naomi dan Elimelek yang meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Justru karena mereka lari dari hadirat Tuhan, bukannya ada masalah itu mendekat kepada Tuhan, malah justru mereka menjauh. Matilah Elimelek. Gak cuma mati Elimelek, kedua putra mereka, Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia di negeri Moab perantauan. Mereka punya dua istri, anak-anaknya masing-masing itu, Naomi punya dua menantu, yang satu Orpa, yang satu Rut, dua-dua orang Moab. Sebenarnya melanggar firman Tuhan, tetapi Tuhan bisa ubahkan pelanggaran kita, tetap ada kasih karunia, muncul cerita Rut. Rut ini menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi inilah good news, ini kabar baiknya. Kesalahan kita paling fatal pun, kalau kita serahkan ke Tuhan, masih ada kasih karunia di dalamnya. Tuhan bisa ciptakan suatu rencana yang baru, yang tidak kita duga. Nah, lalu setelah itu tinggal mereka berdua nih. Waktu mereka berdua inilah Naomi terbeban agar Rut segera menikah. Karena Rut masih muda. Jadi Naomi terlibat dalam perjodohan menantu yang telah menjadi anaknya. Sekarang sama-sama janda, Naomi sudah tua, Naomi mikirkan untuk Rut agar punya masa depan dan keturunan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, ayat pertama, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Kalimat Naomi ini dalam sekali, anakku dia sebut menantunya. Tapi sekarang udah jadi anak kan? Kayaknya memang, bukan kayaknya, pastinya Orpa dan Rut belum dikaruniai keturunan. Keburu mati dulu tuh suami mereka. Pasangan muda ini belum punya momongan. Naomi mikirkan gimana dengan keturunannya dia. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Naomi ini umat pilihan, Rut orang Moab. Dia masih awam. Tapi Naomi sudah mengerti firman Allah. Naomi tahu bahwa pernikahan adalah perlindungan. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Rut langsung ngerti, maksudnya mau dicarikan jodoh. Pernikahan yang takut akan Allah adalah perlindungan nomor satu bagi keluarga. Sadarkah Anda? Makanya orang tidak boleh sembarangan menikah. Kalau sembarangan pernikahan kita bisa menjadi neraka. Pernikahan juga gak tentu jadi sorga. Semua itu perlu hard work, perlu jeripayah. Namanya saling mengalah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, dikikis bagian-bagian tajamnya. Kalau dalam pernikahan ada yang lidahnya itu tajam, ya harus lebih lemah lembut. Kalau ada yang sensitif atau terlalu peka, gak kenaan, ya harus belajar untuk legawa. Pernikahan itu memang perlu banyak usaha. Tapi usaha kita, jeripayah kita tidak akan sia-sia karena ketika pernikahan bahagia, anak-anak dalam perlindungan. Sadarkah Anda bahwa kado terbesar yang kita bisa berikan pada anak cucu kita itu bukan harta, bahkan bukan pendidikan. Mereka mau sekolah di luar negeri kayak mau sekaya apapun orang tuanya, kalau papa mamanya broken, anak itu susah jalannya. Karena orang tua itu adalah perlindungan. Dan intisari sebelum seseorang jadi orang tua yaitu pernikahan. Sebenarnya loh ya, papa yang buruk, mama yang buruk itu sudah kelihatan dari sejak dulunya mereka itu sebagai sebelum punya anak.
sudah jadi seorang suami yang buruk, istri yang buruk. Bahkan sebelum itu pacaran mereka buruk, itu udah kelihatan bibit bobot bebet. Pernikahan itu perlindungan, jadi gak boleh asal-asalan. Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia. Dan orang tua itu tumpuan anak-anaknya. Sadarkah Anda bahwa orang tua itu plafonnya kehidupan putra-putrinya? Jadi, anak-anak yang tidak punya orang tua yang baik, itu seperti tidur di dalam sebuah rumah yang gak ada atapnya. Untung-untungan kalau gak ada hujan aja banyak serangga. Nyamuknya luar biasa. Belum lagi lalat pikat. Ada banyak sekali kejijikan yang bisa menempel di mereka. Gak ada orang yang bisa tolong mereka. Apalagi kalau timbul hujan. Apalagi kalau ada badai, ada angin, yang pertama masuk angin yang tidak punya plafon atau tidak punya atap. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa orang tua itu perlindungan anak-anaknya. Dan yang paling melindungi anak-anak kita adalah pernikahan kita. Jadi dari sini saya mengerti bahwa orang tua itu tiada gantinya. Gereja pun tidak bisa menggantikan ortu. Tidak bisa. Makanya itu gereja harus berbicara kepada papa mama agar sungguh-sungguh sama Tuhannya. Ayat 2, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Naomi memberi nasihat kepada menantunya. Nak, kata Naomi kepada Rut, kamu lihat kan Boas itu? Kamu lihat ya, mama lihat Boas itu pria yang baik. Bukankah dia bahkan sanak kita? Kalau Ruth hanya fokus kepada pekerjaannya, dia pulang bawa rantangan. Dia maupun mamanya, mama mertua nih, gak boleh kelaparan. Jadi Ruth gak boleh pikiran banyak. Ruth itu harus fokus seperti anak muda fokus sekolah. Seperti orang-orang muda yang sudah lulus sekolah harus fokus karirnya. Yang harus bantu jeli lihatkan untuk jodoh anaknya itu papa mama, plafonnya. Makanya papa mama harus punya roh doa. Orang tua itu harus mengintip untuk anak-anaknya janji Allah. Di dalam gereja kita, anak-anak kecil sudah ditempa kerohaniannya. Tetapi kalau Roh Kudus dicurahkan, orang tua akan mendapat mimpi dulu bagi anak-anaknya. Tidak boleh kita itu kosong peluru. Di sini tidak boleh ada orang tua usia misalkan 40 ke atas anaknya berarti sudah mulai besar. Tidak boleh Anda malas membangun kerohanian. Karena makin besar anak Anda makin dewasa, termasuk yang ini sudah menikah, semakin butuh orang tuanya. Orang tua tidak tergantikan. Gereja Mount Sharon mempersiapkan manusia untuk jadi orang tua itu sejak dari AOG, sejak dari Eagle Kids. Udah dipersiapkan. Ayo yang jadi papa mama orang tua harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak boleh kalah sama orang muda. Sebab orang-orang muda di rumahmu membutuhkanmu. Dan Ruth diberitahu sama Naomi, Naomi dengar ya, Boas itu kamu mesti harus pertimbangkan. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Orang tua itu punya sense of timing lebih bagus daripada anak-anak muda. Sadari bahwa pengalaman hidup itu membuat kita beda. Orang tua itu punya sense of timing yang bagus. Jadi gunakan itu untuk kebaikan putra-putrimu. Ruth diberitahu sama Naomi, malam ini dia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Kok tahu? Sedangkan Ruth lah yang ditemukan di ladang Boas. Naomi tidak ada di sana. Kok dia tahu? Ayat ini membuat saya kritis berpikir. Kok bisa Naomi pasti bahwa malam ini Boas akan menampi jelai di tempat pengirikan? Mungkin ada penjelasan alaminya. Naomi tahu karena Naomi itu dulu juga sama, punya sawah. Jadi tahu kira-kira kalau full moon, kalau lagi bulannya penuh, gimana lihat cuaca, lihat bulan. Ya, bulan-bulan Maret itu kan hujan, lalu bulan-bulan Oktober juga hujan awal, hujan akhir itu dalam firman. Naomi mungkin bisa menjelaskan secara alami, tapi ayat ini misteri. Karena di ayat yang kedua ini, dia dengan begitu pastinya, begitu confirm bahwa malam ini Boas akan menampi jelai di tempat pengirikan. Menurut saya, Naomi berdoa. Ini bukan pengetahuan, ini pewahyuan. Tahukah ada pewahyuan tertentu yang Allah akan berikan kepada orang tua? Itu milik anak-anakmu. Tuhan akan berbicara
tentang mereka kepadamu. Bahkan Tuhan sendiri belum bicara sama mereka secara langsung. Luar biasa enggak? Karena anak-anak harus fokus. Ruth ini harus fokus bekerja. Di depan dia itu ada jela yang harus dia pungut. Dia nggak boleh sia-siakan. Karena dia seorang janda, jadi dia bergantung pada kemurahan. Zaman dulu kalau panen, ada hukum Taurat berkata, tidak boleh bersihkan semuanya, nggak boleh sampai disapu bersih, itu harus disisa-sisakan gandum-gandum yang terjatuh. Kalau ada buah-buahan atau kalau ada sayur-sayuran itu nggak boleh kepetik semua. Yang lupa kepetik, kita sudah maju 2 langkah, jangan kembali untuk memetiknya. Itu untuk fakir miskin, janda dan yatim piatu. Jadi Ruth nggak boleh, dan dia bukan satu orang sendiri. Karena di Bethlehem banyak orang yang membutuhkan. Jadi Ruth tidak boleh lengah. Kalau lengah itu berarti porsi dia dan porsi mamanya dikurangi. Ruth tidak bisa berpikir terlalu jauh. Jadi not every word that your son needs to hear, they will hear it themselves from God. Tidak segala firman yang putra-putri kita perlu dengarkan untuk hidupnya, itu Tuhan akan bicara sama mereka. Makanya papa mama kalau tuli rohani yang kasihan anak-anaknya, putra-putrinya. Tapi papa mama kalau peka, berbahagialah putra-putrinya. Sadari ya, tidak semua firman yang anak-anak Anda perlu dengarkan, itu semua akan diperdengarkan ke telinga mereka. Karena mereka tidak punya kapasitas, mereka harus mikirkan jelai di depan. Mereka harus mikir sekolah, mereka harus mikir apa. Makanya itu yang dikasih mimpi, itu orang tua. Anak muda itu penglihatan. Orang muda tidak boleh bermimpi, nanti mimpi di siang bolong, tidak bekerja. Orang muda itu harus fokus dengan apa yang kelihatan di depan mata. Di depan mata apa yang harus dia kerjakan, kerjakan. Tugas-tugas yang menanti, lakukan. Due date atau jatuh temponya kapan, itu mereka dikejar target. Anak-anak muda itu gitu. Dari sejak sekolah, kompetisinya luar biasa. Jadi anak-anak muda jangan sampai mereka itu terbebani dengan sesuatu yang lebih dari itu. Makanya teruna mendapat penglihatan, apa yang di depan mata dikerjakan. Makanya mimpi itu untuk orang tua. Orang tua yang bisa mikirkan jauh. Bedanya penglihatan dan mimpi apa? Penglihatan di depan. Mimpi itu masih jauh ke depan. Itu orang tua yang dengarkan. Tidak semua firman yang harus kau dengarkan hari ini adalah untuk dirimu. Secuil dari firman itu adalah nasib anak-anakmu. Makanya orang tua harus menjadi rumah doa bagi anak-anaknya. Harus. Saya membuat sebuah sayembara dengan diri saya sendiri. Kalau anak saya doa segini, saya harus doa segitu. Kalau saya punya 3 anak, saya doanya sekian. Makanya tambah anak tambah rezeki betul, tapi tambah anak juga tambah responsibility. Tambah anak juga tambah tanggung jawab. Makanya orang tua nggak boleh panik. Anak itu nggak tahu segala sesuatu. Ketika anak gejolak, nggak usah kita itu kewalahan. Karena kita lebih jauh. Dia itu paling di sini aja tantrumnya. Dia paling cuma di sini aja kumatnya. Saya sudah lihat masa depannya. Orang tua harus lebih mendengarkan suara Tuhan daripada melihat keadaan. Orang tua harus bermimpi untuk anak-anaknya. Kalau saya baca ayat 3:2 ini, saya curiga. Ini bukan alami. Kok dia so pasti malam ini dia akan menampai jelai di tempat pengirikan. Dia punya sense of timing. Nah, be ready. Kairosmu telah tiba. Kok bisa, Ma? Mama kerasa. Something good is about to happen to you tonight. Ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi bagimu malam ini. Ruth nurut aja. Lalu instruksi mamanya itu lucu. Praktis sekali, maka mandilah dan beruraplah. Kan dia habis kerja semalaman. Dia berkata, ini waktunya kamu mandi, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Ya, ini yang saya sebut dibuat anaknya itu siap atau dress for success. Orang tua itu juga punya sebuah peran yaitu grooming anak-anaknya untuk berhasil. Misalkan kalau kita pergi ke mana? Kita pergi ke barbershop atau pergi ke tukang potong rambut. Kan pasti ditanya maunya gimana. Dulu saya nggak ngerti, sungguhan saya waktu itu di Amerika terpaksa, ini sebelum saya khotbah di gereja Korea. Dan waktu itu saya masuk ke satu tempat kelihatannya keren itu yang potong kayaknya, wah kayaknya modern gitu ya. Saya masuk ke dalam, terus gak ada pilihan sih yang terdekat ya itu, cepat aja karena mau pelayanan. Saya nggak ngerti, dia ngomong bahasa Inggrisnya kan cepat, sekalipun saya biasa ngomong bahasa Inggris tapi nggak secepat itu. Jadi apalagi ngomongnya agak sedikit kayak nge-rap gitu ya. Dan saya nggak ngerti, saya bilang ya, pokoknya yes aja. Ya, saya nggak ngerti. Tahu nggak di petal, tahu nggak? Sini saya habis plontos. Saya bilang aku lemes. Wah, saya lemes. Saya telepon istri saya beritahu kamu masuk sini. Dia ada di luar waktu itu. Saya bilang masuk sini. Mateng, saya bilang matilah aku. Ini mau pelayanan, plontos habis. Terus dia ternyata bilang gini, tadi saya tanya sama kamu, kosong. Zero. Saya bilang zero apa? Yes. Zero artinya nggak ada rambut tersisa.
Semua pengangkatan ke surga. Plontos bro, habis semua. Untungnya dia bisa akal semuanya. Saya bilang, loh kamu kok? Dia bilang, loh tadi kamu enggak beritahu sama saya. Saya tanya zero, oke, terserah aku. Kamu enggak kasih saya tuntunan harus gimana. Saya potong sesuai dengan inspirasiku. Saya bilang, Pak saya ini pendeta Pak. Tapi untungnya orang ganteng enggak bisa. Enggak bisa jelek. Enggak bercanda. Tukang potong aja harus kau tentukan. Ini mau di grooming gimana? Mau bikin model Korea yang begini lurus, tinggal pakai mangkok dipotong seret. Atau mau model seperti apa? Bukan hanya, kita harus tahu apa yang kita mau. Tahukah kemauan Allah, Tuhan akan bocorkan pada Papa Mama. Even though sekalipun anak-anak kita tidak akan melakukan kehendak kita, mereka harus memutuskan sendiri. Tapi bukannya kita ini adalah pengintai-pengintai terbaik mereka. Kalau tanah Kanaan butuh diintai. 2 pengintai yang Yosua kirim itu adalah papa mama dalam kehidupan anak-anaknya. Tanya sama Tuhan hari-hari ini yang punya anak. Anak kecil masuk anaknya sudah besar, Tuhan nyatakanlah kehendakmu. Datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu. Minta sama Tuhan, kita harus grooming mereka. Maka itu jelas sekali si Ruth berkata gini, mandilah dan beruraplah. Ini secara fisik bahkan di grooming. Kamu pakai baju ini ya, saya bisa bayangkan itu. Saya bisa bayangkan mama dan anak, sekalipun hubungan sesungguhnya mertua dan menantu, mereka itu erat dan dekat. Kamu pakai baju ini lebih pas untuk kamu. Ini bisa menutupi bagian-bagian kelemahanmu. Atau gimana, nggak tahu lah, di grooming gitu. Ya. Mungkin dia pakai yang Ruthnya pakai, yang ini gimana Ma? Kelihatan gemuk enggak aku? Enggak sih, ya ini kamu pakai yang ini aja. Warna apa? Di grooming, ada diskusi ke sana. Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 hal yang Anda harus grooming Anda untuk sukses, meskipun mereka memutuskan sendiri pada akhirnya. Soal jodoh, soal kuliah, dan karir mereka. Udah fokus saja 3 ini aja. Dalam doamu dan menggiring mereka, fokus 3 ini, percayalah saya. Jodoh, pasangan hidupnya. Karena nanti hidup mati ditentukan itu. Kalau mereka masih keburu ya, mereka belum kuliah, Anda harus tuntun nih. Jurusan mereka apa, sekalipun nanti mereka memutuskan sendiri. Jangan kosongan kalau diskusi. Paling tidak kasih opsi A, B, C. Jangan bertindak kita seolah-olah tidak kenal anak kita. Kita harus mengerti mereka. Wong pusarnya aja, hai ibu, mereka itu dulu menyatu. Anak kita itu dari, maaf nih yang laki-laki ya, saya ngomong apa adanya, dari sperma kita. Masa papa enggak tahu sesuatu atas hidupmu? Masa mama enggak mengerti sesuatu di dalammu? Meskipun enggak maha tahu, kita sama-sama cari tahu. 3 hal ini mesti di grooming. Enggak boleh jadi orang tua yang absen. Saya senang sekali Yosua mengirim 2 pengintai. Dibutuhkan 4 mata untuk bisa melihat rencana Allah. Dibutuhkan papa, mama punya mata di samping anak itu yang jalani. 3 hal ini grooming lah, mandi beruraplah. Ini bukan bicara tentang fashion atau pakaian. Tapi hari ini berbicara kepada kita, jadilah orang tua yang berhikmat. Dalam 3 hal ini minta rahmat. Dalam memilih pasangan hidup, percayalah, itu akan menentukan segala-galanya. Karir bisa berganti, berubah. Sekali kawin gak bisa cerai selamanya. Anak kita itu waktu menikah akan dipenggal jadi 2. Anak kita utuh menjadi setengah. Anak orang lain diklopkan di sana. Kalau kita gak berdoa, kita diklopkan sama setan kan cilaka. Anak kita sesempurna apapun salah menikah, dia tinggal jadi setengah, lalu setengahnya lagi toksik. Jangan-jangan anaknya yang toksik. Jangan kita terlalu percaya diri dengan parenting kita. Parenting kita bagus, nilainya 100, anaknya sempurna. Jadi sama orang salah, tinggal setengah, digerus. Digerus setiap hari sampai mati. Ikuti jalur pencarian jodoh putra-putrimu, Bapak Ibu. Jangan serahkan pada seminar. Jangan serahkan. Tapi pakai cara yang baik, cara diskusi, cara berdoa. Ada 3 cara untuk bisa melakukan itu juga dengan doa. Orang yang berdoa bersama-sama biasanya lebih gak salah paham satu dengan yang lainnya. Mulai berdoa ke sana. Selain itu dengan cerita. Orang tua itu kan pengintainya. Cerita. Pengintai itu modalnya apa? Cerita. Dia pulang, tahu ya, Yosua ketika utus 2 pengintai pulang kembali ke negeri, apa yang mereka lakukan? Cerita. Cuman di zaman Musa mengutus 12 pengintai. Cerita mereka busuk. Nah cerita itu pun tricky.
Nggak semua cerita itu menjadi berkat. Ada orang yang ceritanya dari sudut pandang yang negatif dan pesimis. Ada orang yang suka nakut-nakuti. Udahlah, ada orang itu memang spiritnya nggak baik. Nah ini nggak bagus, cerita nggak boleh sembarang cerita. Kita harus cerita dengan di dalam roh doa. Supaya waktu apa yang kita ceritakan itu bukan hanya sejujurnya, tapi dari sudut pandang Allah. Bukan dari sudut pandang manusia. Jangan hanya berdoa, cerita sama mereka. Nggak usah buka kasus, nanti mereka tahu cerita tentang teman-teman papa mamanya. Anaknya kalau nggak siap nanti cerita sama temennya, jadi gosip segalanya, nanti pasti terdengar sama tetangga, Anda nggak enak sama om dan tante itu. Tapi Anda bisa cerita kasus, nah kamu tahu gini. Karena mereka tidak mendapatkan semua itu di sekolah. Mereka harus dapatkan dari papa mama. Takaran yang mereka dapat itu disesuaikan papa mama yang tahu sesiap apa anaknya menerima cerita-cerita itu. Dan apa yang diceritakan kontennya, cerita sama mereka. Supaya mereka ngerti apa itu hubungan pernikahan, gak perlu detil. Gak perlu detil, tapi Anda bisa beritahu sama mereka, memberikan wejangan dan wawasan. Nilai-nilai itu harus dari orang tua memberitahu, nak kalau kamu pacaran gini, begitu-begitu, ceritakan. Gak perlu Anda harus sebut nama. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu ambil keputusan itu selalu bersama. Saya terinspirasi sekali dengan caranya Ruth dan Naomi. Bagaimana mereka berinteraksi. Naomi mencarikan Ruth jodoh sekalipun nanti Tuhan yang mencarikan, yang menemukannya. Tapi Naomi sangat terlibat. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu. Pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan pada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Saya garis bawahi di Alkitab saya. Janganlah engkau ketahuan kepada orang itu. Saya garis bawahi kata jangan. Anak-anak dari sejak kecil dan dini harus dikasih boundary atau dikasih perbatasan. Anak-anak yang tidak pernah terima kata jangan dari mulut papa mamanya biasanya akan menjadi anak yang rusak. Nanti mereka akan jadi jangan asemnya dunia. Mereka pasti kecentok dengan sesuatu dengan hukum lah, dengan apalah pasti. Mereka pasti diajar orang. Kalau tidak diajar oleh papa mamanya, pasti akan diajar sama orang. Pasti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tegalah berkata jangan sama anak. Di dalam membimbing mereka secara karir, secara sekolah, secara jodoh dan pasangan hidupnya, Anda harus memberitahu terus terang apa adanya, apa yang jangan. Berikan pada mereka awas-awasannya, perbatasannya di mana. Ini gak boleh, itu gak boleh. Harus memberitahu. Gak boleh kita itu hanyalah bicara yang nice-nice, yang indah-indah. Tapi juga harus memberitahu kepada mereka sisi buruk sesuatu, segala sesuatu. Nak, kamu jangan begini, jangan begitu. Kami bahkan memberitahu kepada anak-anak. Saya ingatkan sekali lagi, kalau dengan anak-anak kami sendiri, saya selalu ingatkan dari sejak kecil. Papa mama tidak mau loh ya. Kalau anak perempuan papa mama akan hamil di luar nikah. Seks sebelum pernikahan itu tidak pernah direstui sama Tuhan. Saya juga bilang, tidak boleh putra, anak-anak laki-laki papa mama ini menghamili orang di luar nikah. Umur berapa kita beritahu? Sesuaikan, jangan masih balita beritahu gitu. Bingung malahan. Bahkan orang-orang timur cenderung tidak memberikan pendidikan seks pada anak-anaknya. Dikasih sama siapa? Sama dokter. Nanti kalau ada pendidikan seks di sekolah, itu cuma biologinya, begini begitu, itu bukan nilainya. Harus ada pakar seksual. Apa sih pakar seksual? Yang paling berhak ngomong soal seks adalah orang tua yang pernikahannya bahagia, yang sehat hubungannya. Saya nggak serahkan itu ke dokter. Sorry ya dokter. Dokter untuk ada perannya. Emangnya serumit apa seks itu? Kecuali kalau jadi penyakit, kecuali kalau jadi komplikasi tertentu, kita perlu mengerti lebih lanjut secara ilmu pengetahuan. Ya dokter berhak untuk memberitahu misalnya kenapa nggak punya anak. Lalu dites nantinya, kalau sudah menikah nih anaknya, ternyata apa yang salah dengan pria atau apa yang salah dengan wanita, nah itu dokter, nggak bisa pendeta, itu nggak bisa papa mama. Tapi itu anak bisa tahan nafsu dan berkata, untuk apa seks itu segalanya, itu harus orang tua. Orang timur harus, kita yang di budaya timur ini bukan soal budaya timur atau budaya barat, sungguhan, ini budaya kerajaan sorga. Kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah buat salah, kenapa Anda lah yang jadi papa mamanya. Dan jangan ada papa mama yang tidak percaya diri, saya mengerti. Aku kurang rohani segalanya. Kurang rohani ya cepat rohani loh. Tambal di mana Anda tidak pede. Tapi gak ada orang yang bisa percaya diri penuh kok. Kita semua masih belajar juga. Gak ada orang tua yang sempurna, itu gak ada. Tapi orang tua adalah tempat hikmat. Orang tua. Dan gereja Tuhan juga. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Naomi beritahu, nanti ya kamu gak boleh ketahuan sebelum dia selesai makan.
Kamu jangan jadi orang murahan. Kamu jangan lemparkan dulu I love you. Ajari itu, ajari. Makanya itu dari kecil sebelum bicara soal perjodohan, anak juga harus bisa terima kata tidak. Jangan manjakan anak, anaknya yang masih kecil jangan apa-apa dikasih. Biasanya ini adalah kelemahan orang tua yang sibuk bekerja. Kadang-kadang penebusan yang kita itu mau gimana ya, kita ini mau, ada orang tua yang susah untuk melarang anak karena dia merasa dia belum memberikan maksimal waktunya. Hati-hati, apalagi ibu, mama yang bekerja, itu jauh lebih tricky. Karena seorang mama bisa tegas dalam pekerjaannya, tapi nanti kalau sama anaknya sendiri gak bisa berkata jangan. Apalagi kalau dia sudah ada rasa bersalah, dia ini wanita karir contohnya. Hati-hati, jangan. Kalau sampai kita gak pernah berkata jangan, kita itu ngedrak anak-anak kita. Itu ngedrak anak-anak kita. Mereka harus belajar terima kata tidak, mereka harus belajar penolakan yang perlu, dan mereka juga harus diajari untuk menunggu. Kadang-kadang tidak berkata yes atau no, ya atau tidak, kadang-kadang simply this. Kamu doa dulu. Sekalipun sana keluarga kaya raya punya segalanya, ada hal-hal tertentu ajarkan pada anak bahwa tidak semua bisa dibeli dengan uang. Kalau kamu mau, kamu berdoa dulu. Tapi kalau semua suruh doa dulu padahal dia lihat papa mamanya punya, nanti anak itu kepahitan. Jadi ngerti kapan kita berkata no, tunggu dulu. Jangan kasih imbalan uang kalau anak melakukan sesuatu. Karena itu adalah poor education, pendidikan yang buruk sekali. Itu tidak nilainya Kristiani. Misalnya kalau anak melakukan tugasnya Anda kasih cash. Lain kali dia akan salah paham dengan money. Dia akan salah paham dengan cash. Nanti lihat ya sebentar lagi cash atau uang akan ada antara papa dan anaknya. Mama dan anaknya. Papa mau aku gini? Berani berapa? Oh, don't use cash. Jangan pakai cash. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu menciptakan sebuah culture berikutnya nanti suatu hari dia sama adik-adiknya, kakak-kakaknya juga sama. Everything will be measured. Segala sesuatu akan diukur dengan cash itu. Beranilah berkata, tidak nak, kamu harus nunggu. Kalau kamu mau, kamu harus usahakan, kamu harus berdoa dulu. Tapi ada waktunya ketika kita berkata, oh papa sayang sama kamu ini. Jangan kamu minta satu, papa kasih 3 sekaligus. Mengerti tarik ulurnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga jadi berkat buat Anda. Siapa di sini sudah punya anak, angkat tangan. Oh puji Tuhan ya. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, ayat 4. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ayat 4 ini agak aneh, karena ini adalah perbedaan kebudayaan. Ini bukan disuruh singkapkan, jangan pikirkan yang enggak-enggak. Ini singkapkan selimut dari kakinya, bukan berarti wanita itu tidur dengan Boas. Bukan ya. Ini di tempat pengirikan, di public place. Di public place. Ini memang agak aneh sih. Saya nggak terbiasa. Misalnya pada waktu saya pelayanan di Eropa. Cowok sama cowok sama-sama gagah perkasa bisa cipika-cipiki loh. Saya nggak biasa waktu saya berada di France itu. Waktu saya diundang makan dengan para hamba-hamba Tuhan. Setelah saya berkhotbah di sebuah gereja. Oh tamu gede-gede semuanya. Nggak biasa saya geli. Tapi kita ini kan ambasador Kristus di mana-mana harus menyesuaikan, asal itu bukan dosa. Jadi saya ngikut aja cipika-cipiki. Ya, biasanya kalau laki sama laki, bahkan di Indonesia kalau memang kita pelukan, ya kan? Kita paling pelukannya begini sama begini, bro gitu ya. Ini pipi sama pipi masih ada bunyi, gitu lagi. Gak biasa aku. Jadi sampai terpaksa begitu saya pegang tangan istri saya kuat-kuat. Lalu cipika-cipiki, ya saya ngikut lah. Kalau saya di Korea atau di Jepang segalanya, Philippu Sensei, dia bilang gitu ya. Pastor Philip itu, saya juga bilang, ohayo gozaimasu, ya, atau apa, ohayo gozaimba, ya. Jadi saya akan sesuaikan, kalau nunduk ya nunduk begitu, right? Coba kita jangan salah mengerti, ayat ini agak aneh sih bagi kita, kebudayaan kita. Setelah pengirikan, mereka semuanya itu bukan tidur bareng, tapi mereka nggak pulang langsung, karena mereka itu sama-sama di sana merayakan, lalu mereka istirahat sebentar, lalu matahari terbit, mereka pulang. Mereka merayakan itu kayak kita doa semalaman gitu loh. Tapi ini merayakan panen semalaman. Saya pernah sekali di Taiwan dulu, ada satu perusahaan, saya dibawa datang itu luar biasa, takut akan Tuhan. Jadi mereka itu perusahaan itu loh, kalau Anda tahu semacam, Taiwan kan terkenal dengan klaim itu, yang kerang yang dibikin jadi kayak minuman kesehatan. Dan banyak produk-produknya. Cuman dulu belasan tahun lalu saya ke situ. Jadi mereka kalau panen ya, petani-petaninya itu ada satu lonceng besar di daerah ternak kerang itu.
Dong, 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 dong. Mereka anak-anak Tuhan, jadi mereka mengembalikan persembahan persepuluhan pada gerejanya masing-masing di tempat mereka bertumbuh. Tapi mereka sisihkan hasil pertama sulung itu, setelah itu mereka sisihkan ke apa? Mereka sisihkan untuk diberikan untuk rumah sakit kanker bagi anak kecil. Jadi mereka kalau pakai itu, tong, 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 itu semua ngumpul, taruh semualah jalannya lah tempat kerjanya dan mereka pesta di situ cukup lama. Ya saya bisa bayangkan semua kerang, jus kerang, semuanya kerang. Itu karena semuanya saya datang ke situ juga ada semacam kayak Disneyland-nya, tempat-tempat kerang-kerangan di mana-mana. Mereka itu sangat ngefun sama kerang. Tapi ini bisnisnya besar sekali, gede banget. Gede banget. Waktu itu saya lihat di Taiwan. Saya dibawa ketemu sama beberapa bosnya segalanya, takut akan Tuhan. Jadi mereka itu di situ ya aneh, mereka di sana kumpul-kumpul ketemu, ngobrol-ngobrol, pesta lah, ini itulah. Adalah caranya sendirinya. Ini juga seperti itu. Mereka pesta. Jadi kalau saya baca ini memang agak aneh. Kenapa kok sampai Rut ditemukan di sana? Ini mereka memang sengaja. Semua pengerjanya itu tidak pulang. Semalam-malaman mereka bersyukur pada Tuhan untuk panen yang diberi. Lalu nanti mereka itu gaya makan orang Timur Tengah itu loh. Yang lesehan. Terus ada selimutnya. Dan mereka punya kebiasaan cuci kaki tamu-tamunya. Ini sangat Middle East sekali. Sangat Timur Tengah. Tidak ada yang porno dengan ini. Jadi perempuan itu diberitahu sama Naomi. Nanti pada waktu kamu di situ, kamu jangan pulang. Kamu enggak usah ingat mamamu, mama baik-baik aja. Ya, kamu di sana aja dulu, selesai sama semua teman-teman sepekerjamu. Lalu kata Rut kepadanya ayat 5, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini saya terinspirasi sekali. Orang tua itu tempat hikmat, supaya anak-anaknya tidak bertumbuh menjadi pemberontak. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jela itu. Ini rame-rame semua kumpul, kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Tidur di dekat sandalnya lah kira-kira. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bukan di sebelah badannya. Mereka tidak tidur seperti orang tidur sebelahan di ranjang. Tapi si Rut berada di bagian kaki. Dengan semua pengerja yang lainnya. Mereka istirahat sejenak. Dia kaget. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali ini. Karena engkau tidak mengejar orang muda baik yang miskin maupun yang kaya. Rut ikut Naomi. Sebelum Boas ada satu penebus yang lebih berhak. Mungkin sama kaya siapa tahu. Tapi kita tahu ceritanya dia tidak mau menebus Rut, tidak mau membeli ladangnya. Penebus ini mungkin lebih muda dari Boas. Tetapi Rut nurut sama Naomi. Rut berkata sama Boas, pertimbangkan engkau seharusnya yang menebus kami. Dengan kata lain bukan Rut berkata marry me. Enggak, dia berkata I have a mother at home, could you please help me. Luar biasa Rut ini. Ini ayat kalau dibaca memang bisa membuat salah paham. Makanya saya tadi jelaskan panjang lebar dulu. Rut ini tidak sama sekali murahan. Dan ayat ini tidak ada hubungan dengan nafsu. Tapi Rut berkata, may I speak to you? Bolehkah saya bicara dengan Anda? Aku punya seorang mama di rumah. Please help her. Si Boas langsung berkata, kamu kok luar biasa. Di sanalah Boas jatuh hati sama Rut. Sekali lagi setelah tadi ketemu di ladang di pasal sebelumnya. Bapak ibu saudara, Anda lihat nggak? Seorang Moab menjadi orang yang bijaksana dalam didikan seorang Naomi. Moab itu jahat loh. Perubahannya itu hebat. Tapi memang betul jikalau pepatah ini benar sama sekali. Blood is thicker than water. Darah lebih kental dari air. Maka terapkan itu untuk mendidik anak-anak kita. Karena gimana pun juga kita punya satu advantage kelebihan yaitu mereka darah daging kita. Jadi apa kata kita itu mempan atas mereka. Nanti di ibadah berikutnya saya jelaskan. Kalau ayah murtad, luar biasa peperangan melawan kutuknya. Anak bisa bebas? Bisa. Tapi harus ada perjuangan. Harus ada harga yang dibayar. Tapi izinkan saya cerita dulu. Bahwa seorang Moab adalah keturunan hasil incest. Bayangin ini sudah bibit bobot bebeknya. Semua Moab ke bawah itu penyakitan. Coba bayangkan, kalau seorang ayah tidur sama anak perempuannya, menjijikan enggak? Itu anaknya pasti banyak sakitnya. Jangankan manusia, anjing aja loh ya. Kalau sampai Anda punya anjing
kita punya anjing yang betina, lalu nanti habis itu punya anak yang cowok, yang jantan, nanti kalau dicampur, anjing aja loh ya. Itu pasti nanti anaknya banyak yang mati. Banyak yang gak jadi. Coba bayangkan anak Lot, kawin tidur sama dua anak perempuannya, muncul Bani Moab dan Bani Amon. Itu bawa itu pasti ada banyak sakit jiwa, akan banyak sakit darah. Dan belum lagi yang kesurupan, ampun, pasti gak beres itu. How do you change? Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu yang mendarah daging seperti itu? Perjanjian dengan Tuhan. Ternyata ada sesuatu yang thicker than blood. Lebih tebal dari darah. Namanya hikmat dan firman dan doa. Dan ternyata seorang seperti Ruth. Yang sudah dari sononya keluar dari hasil nafsu. Dari hasil incest atau antara ayah dengan putrinya sendiri dua lagi. Tuhan bisa mengubahnya menjadi seorang wanita yang sangat bijaksana. Cerita Ruth bukan cerita tentang menemukan jodoh. Cerita Ruth adalah cerita seorang wanita yang bijaksana. Dan jodoh pun Tuhan berikan. Saya baca ini saya terharu dan berkata, di mana ada hikmat Allah. Kalau Anda dan saya kaya, betul-betul mengimpartasikan hikmat pada putra-putri kita. Gak usah Anda carikan kerjaan mereka suatu hari. Gak perlu Anda carikan, bukakan jalan. Kalau orang tua tidak punya harta bisa diberikan sebagai warisan. Bahkan pendidikan pun gak bisa terlalu gimana. Asal Anda membagikan nilai-nilai kebenaran, norma-norma firman. Anda memberikan roh takut akan Tuhan. Anakmu itu nanti, anak Anda itu akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kalau misalnya, sekalipun seperti Ruth gini, bibit bobot bebetnya tidak beres semua pun Tuhan bisa ubahkan. Tidak ada yang mustahil. Jadi dari sini saya menemukan 3 rangkuman yang saya bisa bagikan 3 poin ini. Anda tuliskan dulu ya. Jadilah orang tua yang berhikmat nomor 1. Orang tua dan gereja adalah tempat curhat dan nasihat yang paling tepat. Catat itu. Tidak, bukan dengan kebetulan kita itu yang dipanggil jadi papa mama buat orang tua, buat anak-anak kita. Karena orang tua dan gereja adalah tempat curhat dan nasihat yang paling tepat. Udah, beritahu sama anak-anak Anda pulang rumah. Gak usah cari jauh-jauh. Mulai hari ini papa berjanji, papa akan bijaksana. Papa akan cari Tuhan dulu. Lihat ya, berkat Tuhan mulai mengalir dalam kehidupan keluarga Anda. Karena orang tua adalah agen Tuhan yang sah. Kalau baik dengan kelahiran pertama, orang tua lah tempat curhat dan tempat nasihat. Dengan kelahiran kedua, yaitu lewat lahir baru, gereja adalah keluarga kedua itu. Makanya itu orang tua dan gereja adalah tempat curhat dan tempat nasihat yang paling tepat buat muda-mudi, buat putra-putri, buat anak-anak kita. Yang kedua, bimbing putra Anda ke jalan yang benar dan persiapkan mereka untuk berhasil. Grooming itu tadi. Di sini membutuhkan activity atau aktivitas kita. Tidak bisa asal berdoa. Kalau kita memberikan nasihat dan curhat itu ketika mereka datang kepada kita. Makanya itu orang tua harus bangun komunikasi tidak berhenti dengan anak-anaknya. Saya buat perjanjian dengan putra-putri kami sendiri. Papa ini jangan dibiarkan merabah dalam kegelapan. Saya ngomong begini itu dengan membayar harga dan memberi waktu dulu saya beritahu. Pokoknya kamu seneng sama siapa? Tidak boleh 1 episode pun papa bolong loh ya. Kamu harus ngomong. Ya. Dan luar biasa loh, sampai hari ini so far so good. Saya ngikuti semua kesukaan anak saya dari sejak kecil suka siapa saya tahu. Kadang-kadang ketawa hihihi malu-malu. Saya tahu semuanya. Saya tidak mau bolong, saya tidak mau cuti jadi orang tua. Karena saya tahu kalau sampai mereka kehilangan saya, mereka kehilangan masa depan. Mereka kehilangan komunikasi dengan saya, mereka akan kehilangan masa depan. Jadi karena itu dengan anak, jangan ada hentinya komunikasi. Ya, tapi bagi orang muda di sini yang nggak punya papa mama seperti itu, ada orang tua yang nggak bisa diajak bicara nasihatnya semuanya fasik. Gimana dong? Puji Tuhan ada gereja. Gereja adalah keluarga daruratmu. Di mana tidak ada figur ortu atau orang tua, Tuhan pasti sediakan. Bayangkan, Tuhan tidak akan pernah biarkan orang yang berdoa kepada Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan akan biarkan dia yatim piatu. Orang yang paling tidak punya figur ayah pun nanti di dalam hidupnya akan ada nasihat-nasihat seperti ayah bersabda dalam dirinya. Tuhan tidak akan biarkan dia sepi, pasti ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di sini ada orang-orang yang tidak punya orang tua yang bijaksana, janganlah kecewa. Tuhan itu adalah orang tuamu yang paling sempurna dan dia tidak akan membiarkanmu sendirian. Nomor 2 tadi, bimbing putra Anda ke jalan yang benar dan persiapkan mereka untuk berhasil.
Saya tadi sudah jelaskan kepada Anda ya, 3 hal yang harus menjadi pegangan kita, menjadi PR kita. Dalam hal doa, dalam hal jodoh, dalam hal karir, dan juga di dalam hal kuliah mereka. Ketiga, keluarga yang punya hikmat akan diberkati oleh Tuhan. Saya minta dibukakan di sini Amsal 3 ayat 13-17, saya baca di depan saja. Ini kunci berkat, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, terus, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Begini, keluarga yang punya hikmat akan diberkati oleh Tuhan. Karena di ayat 10 dikatakan, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Ketika Rut menunjukkan kebijaksanaan, maka Boaz berkata, you will be blessed by God. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Bapak ibu saudara, keluarga kita tidak perlu punya segalanya. Tapi keluarga yang punya hikmat Allah. Kalau yang kita bicarakan seputar meja makan, yang menjadi interaksi di dalam family itu adalah firman. Dan kalau kita mengajarkan mereka yang benar, tugas orang tua hanya mengarahkan. Tugas orang tua itu membimbing mereka ke jalan yang benar. Grooming mereka, mempersiapkan. Karena saya tahu dunia ini kejam. Saya harus pastikan anak saya nggak mudah menyerah. Dari waktu sejak kecil aja saya sudah ajarkan kok anak-anak. Misalkan waktu anak kami pertama, saya dulu kira anak ke-1 itu nanti laki-laki. Dulu kan saya punya ideal sendiri, tapi saya nggak ada penolakan ya. Laki-laki perempuan, waktu saya dapat anak perempuan senengnya luar biasa. Keluarga kami itu, keluarga saya, tidak ada perempuannya. Kecuali mama. Jadi waktu dapat anak perempuan itu excited, something new. Saya bisa bayangkan nanti saya sama anak perempuan itu bisa sedekat apa, ternyata benar. Ternyata melampaui ekspektasi saya lebih dekat. Tapi berubah. Waktu pertama kali dulu saya kira kalau anak ke-1 itu laki-laki saya mau training gaya militer lagi. Untung gak dikasih yang pertama laki-laki dulu, nanti saya terlalu keras. Karena saya dari kecil sudah tinggal di luar negeri, jauh dari papa mama, ada ceritanya. Umur 6 saya sudah sendirian sama koko saya. Jadi saya mau latih anak saya dengan cara yang sama, yang cowok itu harus tough, harus tangguh. Untung gak dikasih anak laki dulu. Setelah saya luntur dulu militernya dengan anak perempuan, baru dikasih anak kedua, ketiga pria. Dan sekarang saya sangat enjoy dengan anak laki-laki juga. Saya dengan Jeremy dan Warren very close, sangat dekat. Ternyata beda ya, anak laki-laki tidak seperti yang saya kira. Orang berkata, papa dengan anak cowoknya gak bisa dekat. Siapa bilang, we are the best of friends, dekat sekali. Sekarang masih huggy, masih pelukan dan berkata, I love you. Dan segalanya. Anak kami malah terus yang memaksa, boleh gak tidur di kamarnya papa mama, udah besar. Kalau saya dan istri saya gak pulang sampai malam itu, kami yang dicari sama anak-anak. Di mana sih mami, daddy gak bisa ditelepon. Keluarga kami agak beda. Bukan saya yang kejar anak-anak, kalian di mana? Bukan, anak-anak yang kejar kami. Karena dari kecil dibangun hubungan itu terus menerus. Saya masih ingat pada waktu Vanessa masih umur kecil, mau buka botol aqua nggak bisa. Minta, saya cenderung manjakan anak perempuan, nggak punya anak perempuan kan. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, kamu harus ajari dia. Kamu harus ajari dia, karena di luar sana itu nggak semua orang kan bukaan botol minumnya. Saya itu nggak hanya disuruh Tuhan khotbah. Apa yang saya khotbahkan saya harus praktekkan di rumah saya. Saya bilang sama Vanessa, kamu coba dulu tangan mungilnya itu. Nanti 5 menit lagi gak bisa, baru minta tolong sama daddy. Ya umur berapa gak bisa, dia buka. 10 menit kemudian belum datang, gak bisa. Kasih ke saya. Akhirnya saya bukakan, thank God. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di grooming, paham maksud saya? Di grooming. 5 Januari pada waktu tabrakan. Anak saya ditabrak di Los Angeles, mobilnya. Saya ditelepon tuh pukul 3 waktu itu saya ada di Eropa. Gak pernah saya dengar anak perempuan saya nangis kayak gitu. Nangis. Kenapa? Ditabrak, keras. Pokoknya intinya mobilnya hancur total. Udah gak bisa diklaim. Kalau mobilnya hancur total, semua airbagnya keluar. Anda tahulah itu impactnya seperti apa. Ya. Saya kira anak saya nangis gini, aduh gimana. Saya dikirimin videonya setelah dia tabrakan. Masih bisa di video itu, masih dia ngomong sama polisi. Tadi begini, masih bisa. Bukan nangis di pinggir jalan, tapi dia masih bisa urus telepon polisi, telepon ini, ngatur ini, itu, segalanya selesai. Tinggal telepon dadinya, nangis. Kalau saya enggak latih dia, gitu.
Mungkin dia sudah di pinggir jalan dan nangis. Tidak dapat bukti, tidak dapat apa. Saya belajar sesuatu dari Roh Kudus. Grooming itu di tangan orang tua. Gunting potong rambutnya itu mau model Korea atau model apa? Itu di tangan ortu. Use your scissors. Gunting dengan baik. Grooming putra-putrimu. Lihat ini, bimbing putra Anda ke jalan yang benar. Persiapkan mereka untuk berhasil. Sisanya di tangan Tuhan. Kita tidak bisa jaga anak kita selama-lamanya. Jadi kalau Anda tidak pernah di grooming di rumah Anda. Misalnya di sini ada anak-anak muda yang dibiarkan sama papa mamanya. Jangan Anda marah kalau Anda di grooming di gereja. Itu berkat susulan Tuhan. Kalau di gereja Anda ditegur, di-CG, disuruh komitmen, suruh masukkan laporan, jangan marah. Jangan ngancam berkata kalau saya begini saya pindah gereja. No, ini berkat susulanmu sampai mau ke gereja manapun juga. Allah akan susulkan kekurangan Anda. Allah akan grooming Anda sekarang. Gereja juga tempat grooming Tuhan kalau keluarga tidak berfungsi, Bapak Ibu Saudara. Makanya itu yang mau ditempa di dalam gereja. Disuruh komitmen, disuruh latihan. Yang mau. Karena Tuhan pasti akan susulkan orang-orang yang belum pernah dididik sama ortunya. Tuhan akan didik secara langsung di rumahnya. Jikalau di rumahnya, di dalam keluarganya orang itu tidak pernah dibimbing apa-apa. 3, keluarga yang punya hikmat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Simple aja. Bapak Ibu Saudara, tanamkan hikmat dalam diri putra-putrimu. Saya cuma dapat satu ayat tadi yang di Amsal tadi. Kalau sampai hikmat itu kaya di dalam hati anak kita, gak usah minta berkat. Berkat itu realita yang pasti akan terjadi. Tuhan ngomong jelas dalam hati saya, bahwa asal ada hikmat kutemukan dalam sebuah keluarga, berkatku akan mengalir di situ. Jangan cari berkat. Kalau kita cari berkat itu berarti harta, itu bisa merusak putra-putri kita. Kasih mereka hikmat. Umur panjang akan ada di tangan kanan. Kekayaan dan hormat akan di tangan kiri. Tidak usah diminta. Mereka akan berumur panjang. Mereka akan kaya dan berhasil dalam apapun yang Tuhan suruh mereka lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. May your family be blessed. Biarkan keluargamu diberkati Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.